Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rizki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar tentang memperkuat komitmen semangat kebangsaan. Ya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu semangat kebangsaan itu artinya apa sih? Ya. Nah, di sini semangat kebangsaan artinya adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Jadi semangat kebangsaan artinya ya kesadaran untuk menunjukkan kesetiaan tertinggi di dalam yang tertanam dalam setiap warga negara untuk membela bangsa dan negaranya. Nah, semangat bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang bisa kita lihat pertama pada periode pertama, yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Jadi sebelum terbentuknya negara Indonesia, bangsa kita ini dahulunya berbentuk kerajaan. Ya, ada kerajaan Hindu, Buddha, ada kerajaan Islam. Nah, masing-masing kerajaan itu memiliki semangat dan komitmen kebangsaan untuk melindungi dan mempertahankan bangsanya dari serangan atau dari gangguan yang berasal dari baik dari dalam maupun dari luar. Nah, periode kedua yaitu masa pergerakan nasional. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1912. Dan pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Jadi semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional itu diawali dari lahirnya Budi Utomo yang kemudian akhirnya melahirkan gerakan Sumpah Pemuda. Nah, dari Sumpah Pemuda inilah akhirnya tercapai kekuatan dan kesatuan nasional sehingga tercapailah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Periode ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia tidak diterima oleh Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Mulailah bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan memperkuat semangat jiwa dan nilai-nilai juang serta sikap rela berkorban demi tanah air, bangsa dan negara. Ya, jadi setelah Indonesia diproklamirkan merdeka, negara Belanda tidak mau mengakui kalau Indonesia itu sudah merdeka. Bahkan mereka ingin kembali lagi menjajah bangsa Indonesia. Tetapi dengan tekad yang kuat dan semangat rela berkorban, bangsa Indonesia melawan tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika dan diboncengi oleh Belanda. Namun akhirnya mereka walaupun kuat, persenjataannya lengkap, dengan izin Allah alhamdulillah bangsa-bangsa penjajah tersebut bisa dikalahkan.
Yang periode keempat yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Masa ini tidak terbatas waktu. Masa ini adalah masa yang kita jalani sekarang, dan semangat juang serta nilai-nilai sikap rela berkorban yang telah diwariskan oleh generasi sebelum kita harus tetap kita lestarikan agar kita mampu mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab, ya, dan dengan sebaik-baiknya. Jadi semangat kebangsaan harus terus kita lestarikan dalam diri kita. Ya, walaupun sekarang kita tidak berada dalam masa penjajahan, tapi kita harus tetap waspada dan harus senantiasa memupuk jiwa semangat nasionalisme serta patriotisme yang tinggi untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, sehingga banyak bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai dan mengambil kekayaan dari negara kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memajukan bangsa kita demi mencapai tujuan nasional, yaitu mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak sekalian materi PKN pada kesempatan kali ini. Kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.